Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ilahil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sirri ainil wujud wa aslin nuri kulli mawjud. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mahmud wa ala alihi wa sahbihi adada kulli syaqiyyin wa mas'ud, amma ba'du. Yang saya hormati Habib Wang Makkah ini, tapi di kolomnya masih apa? Masih belum hadir mungkin. Yang saya hormati PLT, Ketua Matan. PLT itu pejabat langsung tunai, langsung tunjuk gitu ya. PLT pejabat langsung tunjuk gitu ya. Itu Mas Hasan Habibi yang insya Allah tidak asing buat saya, karena beliau juga sebelum di Matan ini di IPNU, IPPNU aktif sekali, bahkan mantan ketua wilayah Jawa Tengah. Mas Rosid sebagai pembawa atau pemandu acara pada malam hari ini juga sekretaris PLT enggak? Enggak PLT ya? Oh, definitif. Enggak PLT. Pejabat terus saja, langsung terus gitu ya. Dan semuanya sahabat-sahabat Matan yang hadir di forum ini, marilah bersama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkenan, rahmat dan hidayahnya malam hari ini, meski di dalam situasi Kufita ya. Kufita itu engkau dilindungi insya Allah ya. Meski dalam suasana COVID-19 yang itu mengandung isyarah, insya Allah engkau akan dilindungi dengan 19 ayat, dengan ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ra, ha, mim, nun, alif, lam, ra, ha, ya, mim, ayat bismillahirrahmanirrahim ya. Di jumlah huruf bismillahirrahmanirrahim itu ada 19. Dilalahnya COVID-nya juga COVID apa? 19. Nah insya Allah yang 19 COVID ini dilawan dengan 19 Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah akan hilang ya. Nah para rekan-rekan, sahabat-sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita malam hari ini dalam tema, dalam agenda berhalal bihalal. Saya pikir itu hal yang tepat sekali, dan berkahnya corona kita bisa ada acara semacam ini. Barangkali kalau nggak ada corona, nggak pernah kita akan bertemu dalam apa? Dalam forum semacam ini. Jadi bagaimanapun corona membawa apa? Berkah ya. Jangan kita dilatih oleh para guru-guru kita untuk bersikap bahwa semua yang ditentukan Allah itu baik dan ada apa? Hikmahnya. Wa kullu fi'luka jamilun, semua perbuatanmu ya Allah adalah bagus, dan insya Allah akan melahirkan hikmah yang apa? Yang bagus. Oleh karena itu dalam kesempatan ini pertama saya mengucapkan al-aidin al-faizin al-maqbulin ma'aridho rabbil alamin, dan kemudian menghimbau bersama-sama, marilah Matan yang tadi saya guyon dengan rekan-rekan Matan yang hadir di tempat ini banyak ya, bahwa Matan ini kalau tanpa kegiatan-kegiatan nanti seperti nggak ada syarahnya ya. Karena itu Matan supaya jelas harus disyarahi. Lah syarahnya itu kita melahirkan apa? Kegiatan-kegiatan yang positif. Saya kira problem seperti yang dikatakan tadi bahwa anak muda bagaimana berthariqah dan sebagainya, ini satu hal yang buat saya, thariqah itu tidak punyanya orang tua. Jadi jangan keliru bahwa ada orang mengatakan, dulu 40 tahun kok sudah berthariqah. Jadi seolah-olah thariqah ini punyanya apa? Orang tua-tua. Enggak, kita sejak mukallaf sudah harus berthariqah, yakni thariqahnya Rasul Muhammad SAW. Sejak kita mukallaf, sejak kita harus menerima kewajiban-kewajiban dari Allah, sejak itu kita masuk jalan apa? Jalan thariqah. Dan makanya Allah mengingatkan kepada kita, wattabi' sabila man anaba, ikutilah jalannya orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, para hadirin sekalian dimuliakan Allah, karena kita sejak kecil, sejak mukallaf sudah harus berthariqah, maka tidak ada kesulitan dan tidak perlu ada pertanyaan yang menjadi problema. Kita anak muda, bagaimana akan berthariqah? Enggak, ya sudah, kita sejak mukallaf ini harus berthariqah, mengikuti thariqahnya Rasul, mengikuti tuntunannya apa? Rasul. Kalau nanti berthariqah, bolehnya baru setelah tua. Lah kalau belum tua sudah isdet, kan tidak mengikuti jalannya apa? Orang-orang yang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pun menunjukkan kehidupan thariqah sejak beliau muda, bagaimana beliau di tengah masyarakatnya menunjukkan akhlak yang baik, akhlakul karimah yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh masyarakatnya dipercaya sebagai Al-Amin. Ya. Jelas ya? Halo, jelas? Ya. Bagaimana oleh masyarakatnya sampai diberi julukan Al-Amin. Ya. Ini jalannya orang thariqah, jalannya orang-orang yang kembali, yang meniru orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada ketentuan bahwa thariqah itu setelah usia 40 tahun, nggak ada. Bahkan mahasiswa, bahkan SMA, bahkan SMP. Nah, hanya thariqah di dalam makna kita berthariqah, apa itu Qadiriyah, apa itu Naqsabandiyah, apa itu dan sebagainya yang muktabaroh itu barangkali amaliyah-amaliyahnya memang butuh kedewasaan tertentu. Tapi berthariqah dalam arti menjadi orang yang benar, menjadi orang yang baik, itu sejak kita mukallaf sudah kita dituntut untuk apa? Mengikuti jalan orang-orang baik. Maka insya Allah problem-problem kayak tadi yang digambarkan, bagaimana ini anak muda, saya kepengen hura-hura lah, yang nggak boleh ini hura-huranya. Ya. Saya kepengen begini dan kepengen begitu, dan yang nggak boleh itu kepengen begini dan begitunya. Tapi kalau menjadi anak muda dengan berthariqah, menjalani hal-hal kemudaan tetapi yang baik, umpamanya semangatnya untuk berdiskusi, semangatnya untuk belajar, semangatnya untuk apa? Memberikan masukan, kritik, pikiran dan sebagainya, nggak ada masalah. Tapi kalau bagaimana saya sebagai anak muda nggak bisa berduaan di pantai karena saya berthariqah, ini soal yang lain. Ya. Tapi kalau menjadi pemuda yang benar, ya insya Allah jalan thariqah ini jalan yang paling apa? Yang paling efektif untuk membentuk jiwa dan perilaku kita menjadi jiwa dan perilaku orang yang apa? Yang benar. Sebagaimana kita diajarkan di dalam berthariqah ini kesabaran. Yang Imam Junaid mengatakan bahwa seorang sufi itu ibaratnya adalah apa? Tanah. Ke atasnya dibuang hal-hal yang nggak baik, mungkin dicaci, mungkin dihina, mungkin dilecehkan, mungkin dibully kalau zaman sekarang. Tetapi dari dalamnya keluar hal-hal yang baik. Ini tanah. Jadi kata Imam Junaid, sufi, baik itu mahasiswa, baik itu siapapun yang meniti jalannya orang-orang yang kembali kepada Allah, yang lazim kita kenal dengan jalannya para sufi, ini ya seperti tanah, ke atasnya mungkin kau dicaci, dibuang hal-hal yang jelek-jelek, dibully dan sebagainya, tapi dari dalammu ini muncul hal-hal yang baik, hal-hal yang akan bermanfaat untuk diri kita, untuk masyarakat banyak. Ini butuh kesabaran, butuh apa? Ketekunan, butuh kedisiplinan, butuh kesungguhan di dalam menjalankan apa? Tuntunan Allah, tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jalan orang-orang yang kembali kepada Allah, yang mahasiswa matan ini berusaha untuk mengikuti itu, berusaha untuk menjalani perintah wattabi' sabila man anab. Ikutilah jalannya orang-orang yang apa? Yang kembali kepada Allah. Nah, temanya malam hari ini adalah meniti jalan cinta. Cinta ini apa? Cinta ini khafiyun min ayyura wa jaliyun min ayyukhfa. Khafiyun min ayyura wa jaliyun min ayyukhfa. Cinta ini lembut, gak bisa kelihatan, tapi terasa, ketoro. Apa? Kalau orang bahasa Indonesianya apa itu ketoro? Kentara. Yes, kentara dengan nampak. Ya. Khafiyun min ayyura, lembut cinta ini nggak bisa dilihat, tetapi tampak, kentara.
Ya, khafiyun min wa jaliyun min ayyufa, ketara, tidak bisa disembunyikan. Kenapa Anda mau bergabung di dalam Jamiah Thariqah? Ya ini cinta kepada para ulama sufi, kepada para wali, kepada para solihin. Ya, nggak kelihatan, tetapi nanti kentara. Kalau Anda tidak karena cinta kepada para ulama sufi, para solihin, para wali Allah, saya yakin Anda nggak akan milih organisasi Matan. Yang lainnya juga banyak organisasi gebrak-gebrok di tengah jalan juga ada. Ya. Tapi sampai memilih organisasi Matan yang di situ berkumpul para wali-wali Allah, berkumpul para orang-orang soleh, berkumpul para pecinta orang-orang soleh yang ingin mengikuti tadi sabila man anab, jalan kembali kepada jalannya orang-orang yang kembali kepada Allah. Ibarat saya secara istilah bisa mengatakan nek wong nah ya dalane mesti milih dalan sing apa? Nah. Tapi kalau memang wonge ya nah, ya mesti milihnya jalan yang apa? Yang ya nah. Maka cinta ini tadi khafiyun min ayyura wa jaliyun min ayyufa, lembut tidak bisa dilihat, tapi kentara nampak tidak bisa disembunyikan. Makanya kita ibaratkan aja sampean anak-anak muda ketika sampean jatuh cinta ya, lalu ada orang menyebut namanya orang yang kau cintai itu dengan nuding, kamu ini pacarnya ini, kamu ini itu, kamu mesti wajahmu dari hitam jadi coklat ya, jadi merah jadi putih jadi apa? Jadi merah, kentara, walaupun nggak bisa dilihat tapi kentara dari situ. Maka insya Allah keterlibatanmu di Matan ini dengan mau melaksanakan kegiatan di Matan, mencurahkan pikiran, tenaga, waktu, dan barangkali juga sedikit banyaknya relatif dana, ini menunjukkan bahwa sungguh kentara di situ bahwa sampean semuanya mencintai orang-orang soleh dan mencintai para ulama, para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh ini satu karunia yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena cinta itu sesuatu yang tidak bisa diusahakan. Cinta itu biduni ikhtiar, tetapi wahbiyah, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika Anda dikersake Gusti Allah untuk cinta kepada orang-orang soleh dengan terlibat di dalam organisasi yang juga menyebarkan ajaran-ajaran orang-orang soleh ini tadi, anugerah bagi Allah semuanya yang insya Allah akan menjadikan sampean juga orang-orang yang soleh. Nah, orang soleh ini yang sering saya katakan ukurannya adalah dua, qaimun bihuquqillah wa qaimun bihuquqi ibadih. Nah, ini yang kadang-kadang orang tidak bisa, orang dianggap soleh kalau sholatnya sudah benar, kalau wiridannya sudah tasbih muter 100 kali itu dianggapnya sudah sudah soleh. Kalau sholat sunnahnya sudah banyak dianggapnya sudah soleh. Dalam ukuran ini enggak. Orang yang soleh itu orang yang hubungannya kepada Allah baik, dalam arti ibadahnya, dalam arti wajibnya, dalam arti sunnahnya, tetapi juga hubungan kepada sesama ini baik. Hubungan dengan sesama, dengan tetangga, dengan sahabat, dengan orang tua, dengan guru, dengan masyarakat pada umumnya, dengan makhluk Allah yang lain. Ya, sebagaimana dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bukan hanya baik dalam menata hubungan kepada Allah, tapi baik kepada manusia, baik juga ternyata kepada hewan-hewan, makhluknya Allah yang lain. Ya. Nah, kita pun juga berusaha untuk menjadi yang demikian. Ya. Ada saya kasih contoh yang istimewa dari perjalanan seorang wali yang beliau sangat istimewa, syafaqah, belas kasihnya. Ya, ini Syekh Yaqut Al-Arsy, itu yang di Thariqat Syadiliyah pasti kenal, seorang tokoh yang bernama Syekh Yaqut Al-Arsy, yang beliau dimakamkan di Iskandariyah di samping guru beliau Abil Abbas Al-Mursi. Yang Abil Abbas Al-Mursi ini adalah murid kinasih dan bakal khalifah daripada Sayyidi Abil Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu taala anhu. Yaqut Al-Kursi ini melambangkan, cerita ini melambangkan bagaimana kecintaan kepada makhluk itu bukan hanya manusia, tetapi juga hewan.
Satu hari ketika beliau tengah baca wirid, datang di depan beliau ini seekor burung. Burung datang ditanya, kau mau apa kemari? Saya mau mengadukan nasib saya mau minta syafaatmu, minta pembelaanmu, minta perlindunganmu. Apa itu? Saya ini punya sarang yang ada di salah satu menara masjid di kota Mesir. Padahal jarak Iskandariyah Mesir ini sekarang aja ditempuh dengan bis yang sudah modern, jalan yang bagus itu 3 jam. Anda bayangkan dulu. Ya. Nah, ketika burung ini mengadu kepada Syekh Yaqut Al-Arsy tentang keadaan dia, saya punya sarang itu di atas menara masjid yang sering diganggu oleh pengurus masjid. Salah seorang oknum pengurus masjid. Anaknya sering diambil, nanti apanya lagi sering sarangnya diambil, apanya lagi dimakan dan sebagainya. Dia mengadu, saya minta syafaatmu supaya saya hidup tenang di atas menara ini. Anda bayangkan yang meminta pertolongan ini adalah burung, bukan manusia. Syekh Yaqut Al-Arsy menghentikan wiridnya dan kemudian segera berjalan menuju ke Qahirah dan mana? Dan mana tadi? Iskandariyah ini jaraknya cukup lumayan. Beliau berjalan demi memenuhi permintaan syafaat dari siapa? Seekor burung ini. Alamat masjidnya sudah ditemukan, kemudian datang dia menemuin pengurusnya. Siapa pengurusnya sini? Dia bilang, saya. Apa kau sering mengganggu burung? Kau ambil sarangnya, kau ambil telurnya, kau ambil anaknya. Dia bilang, iya. Mulai hari ini tolong kau hentikan. Loh kenapa? Tadi ibunya, induknya itu datang ke saya untuk minta tolong supaya saya mengingatkan kau nggak boleh begitu lagi. Biarkan dia hidup di alamnya masing-masing. Lah, dari cerita ini kita bisa melihat bahwa seorang waliullah, seorang sufi diajarkan bagaimana qaimun bihuquqillah wa qaimun bihuquqi ibadi. Dia menjalankan hak-haknya, kewajibannya kepada Allah, juga punya bagian masyarakat ini untuk menerima kebaikan dari dia. Jangan sholatnya hebat, wiridan hebat, puasa sunnah hebat, tetapi kepada tetangga nggak rukun. Puasanya hebat, sholat sunnahnya hebat, dan sebagainya, tetapi sama istrinya sendiri kadang nggak baik. Puasanya hebat, sholatnya hebat, wiridnya hebat, di masyarakat juga berorganisasinya, aktivitasnya Masya Allah, tetapi dengan manusia yang lain dia nggak baik. Ini bukan ajaran sufi yang diajarkan oleh Rasul SAW, yang sejak kita lahir, sejak kita mukallaf, saya bilang kita sudah harus menempuh jalan yang ditunjukkan ittiba derek kepada Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Oleh karena itu, bagaimana rekan-rekan, sahabat-sahabat mahasiswa Thariqah ini bisa menjadikan dirinya seorang hamba yang soleh, yang insya Allah hamba yang soleh ini akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu menjadi berkah bagi masyarakat di sekitarnya. Insya Allah kalau kita jadi soleh, ini corona ini hilang semua. Insya Allah Gusti Allah bisa memerintahkan api yang punya sifat panas kepada Nabi Allah Ibrahim. Ya naru, khuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, kepada Ibrahim, walaupun kau saya ciptakan dengan punya sifat panas, tetapi kepada Ibrahim jadilah kau dingin. Kenapa demikian? Karena Ibrahim hamba Allah yang soleh. Ibrahim alaihissalam ibadahnya kepada Allah istimewa. Segala perintah Allah betapapun beratnya, kalau orang Jawa bilang capnya itu cap iyo. Ibrahim, tinggalkan anak istrimu di Mekah. Iyo. Ibrahim, sembelih anakmu. Iya. Ibrahim begini, semuanya iya, tidak ada yang pakai dibantah-bantah, pakai diolah-olah, nggak ada. Nah, kepada sesama juga demikian. Kepada sesama Nabi Allah Ibrahim juga demikian. Akhlaknya istimewa. Dan kemudian karena kepada Allah istimewa dan kepada sesama istimewa, ketika Ibrahim diancam apinya Namrud itu, Allah memerintahkan kepada api itu untuk keluar, untuk menjadi dingin, keluarkan sifat panas, hilangkan sifat panasmu, jadilah kau dingin bagi Ibrahim. Nah, kalau kita aplikasikan di zaman ini,
Kalau kita menjadi Ibrahim, ya corona ini barangkali Allah akan berfirman, wahai corona, kau keluar dari negeri di mana banyak Ibrahim, di mana banyak orang yang kepada aku dia baik dan kepada sesama dia baik. Kayak hal ini bukan hal yang mustahil. Insya Allah kalau kita jadi seperti Ibrahim, api itu akan hilang sifat panasnya. Dan kalau kita jadi seperti Ibrahim di zaman ini, corona yang membahayakan itu tidak ada maknanya bagi kita semuanya. Nah, maka dari itu sekali lagi, ayo kita saling bersama-sama, saling dukung-mendukung, saling harga-menghargai, saling memotivasi untuk menempuh jalan kebaikan, untuk menempuh jalan cinta yang tidak bisa dilihat tetapi nampak di dalam perbuatannya bahwa kalian adalah cinta orang-orang baik dan kepingin untuk menjadi orang yang apa? Yang baik. Nah, ini jangan sampai dihilangkan dari kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita diberikan contoh yang hebat-hebat dari perjalanan para aulia kita, maka perbanyaklah membaca manaqib, perbanyaklah membaca perjalanan orang-orang yang soleh, yang itu nanti akan menjadi tentara Allah untuk membuka hati kita ya, dengan bimbingan guru tentunya, dengan bimbingan para mursyid tentunya. Insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Yang selanjutnya, untuk menjadi orang yang soleh, untuk menjadi jalannya adalah jalan sufi ini, jalan tasawuf ini. Dan untuk menjadi orang yang soleh dengan jalan ini kita butuh guru. Karena itu kita juga harus belajar. Kita butuh orang yang lain, karena itu kita harus punya teman, punya sahabat yang orientasinya bukan karena dia kaya, karena dia berjabatan tinggi, karena dia orang yang memberikan sedekahnya banyak. Itu bukan orientasinya, orientasi kita. Orientasi kita butuh sahabat yang bisa dari dia mengambil kebaikan, dari dia kita mengambil kebaikan. Kita menjadi orang yang lebih dekat kepada Allah. Kita menjadi orang yang lebih dekat kepada Kanjeng Nabi SAW. Karena melihat perilaku sahabat ini tadi. Makanya hikmah corona ini kenapa kita harus jaga jarak. Nah, jaga jarak 1-2 meter dengan orang di sekitar kita. Ya, ini hikmah dari Allah. Supaya kita hati-hati kepada setiap orang kita baik. Tetapi ada yang orang yang memang kita tidak berjarak pun nggak apa-apa dan memang harus mendekat. Nah, kepada orang yang awam kita melihat dulu, ini kira-kira bermanfaat nggak? Bukan dalam arti materi, tetapi dalam arti ketakwaan saya, kebaikan akhlak saya, ini bermanfaat nggak? Kalau bermanfaat, saya nggak perlu jaga jarak. Saya harus baik, saya harus mendekat, saya harus banyak mengambil hikmah manfaat dari dia. Nah, kalau tidak ada manfaatnya, bahkan madharat kepada kita baik tapi jaga jarak kepada orang peminum, kepada pezina, kepada orang-orang yang membuat banyak kemungkaran. Jangan kita benci, kita baik, tetapi jaga jarak kita. Bagaimana kebaikan kita supaya bisa nantinya membawa mereka ke arah jalan yang yang benar. Sebagaimana petunjuk dari para aulia mengatakan, wa nahnu la nanduru li ahli al-ma'asi kita tidak bi'ainil adawah. Kita tidak melihat orang yang melakukan maksiat dengan mata kebencian, enggak. Tapi dengan mata cinta. Mata cinta ini yang nanti akan membuat orang yang berada di jalan yang enggak benar itu kita entaskan, kita selamatkan untuk bersama-sama kita berjalan di jalan yang benar. Tapi kalau dengan mata kebencian, ya sudah, kamu sudah terperosok di dunia maksiat, tuh wabah dibelesek gimana, dihancurkan bahkan. Nggak ada. Misi kita di dunia ini mencabut duri dan menanam bunga, menghilangkan hal-hal yang nggak baik dan menebarkan hal-hal yang baik di tengah masyarakat. Saya kira itu tuntunan yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita, para aulia kita, para sholihin yang pernah hidup. Dan insya Allah hidupnya mereka akan selalu hidup dan memberikan inspirasi dari cerita-cerita yang kita dengarkan dari mereka, memberikan inspirasi bagi kita untuk kita membangun hubungan yang baik kepada Allah, membangun hubungan yang baik kepada sesama, kepada sesama. Bahkan sesama itu maknanya bukan hanya manusia, tetapi juga makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kalau toh nanti akan ada kata Mas Rosid tadi akan ada apa? Tanya jawab, ya monggo. Kalau saya bisa nanti saya jawab. Kalau nggak bisa, saya kan cuman PLT. Nanti ada Rois Am. Ya, insya Allah akan memberikan apa jawaban yang lebih komplit. Saya kira itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.